jelang demo Akbar besok, malam ini warga terus mendatangi pendopo Bupati Pati. Mereka datang untuk memenuhi undangan Bupati yang menantang warga untuk menghadirkan 50.000 orang. Pemirsa, ribuan warga memadati kawasan alun-alun dan halaman pendopo Pati pada Selasa malam. Tidak hanya memberikan donasi, warga bergotong royong membungkus makanan untuk diberikan kepada peserta aksi besok. Warga menegaskan mereka datang ke pendopo kabupaten untuk memenuhi undangan Bupati Sudewo yang menantang warga menghadirkan 50.000 orang. Dan untuk mengetahui sejauh mana rencana aksi unjuk rasa warga Pati berunjuk rasa menentang Bupati Pati, selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Lazarus Sandi di Pati, Jawa Tengah. Ya Lazarus, seperti apa situasi terkini di sana, persiapan demo Akbar besok? Baik, rekan Reni di studio, saat ini memang banyak sekali warga yang berkumpul di lokasi depan pendopo Bupati Pati. Saat ini memang sangat antusias warga yang datang ke sini. Mungkin diperkirakan lebih dari 5.000 orang sudah datang ada di sekitar lokasi alun-alun Pati dan pendopo Bupati Pati. Mereka datang bukan hanya dari warga sekitar kota Pati maupun ya memang ada beberapa juga yang memang datang dari luar kota Pati. Beberapa petugas dari pihak kepolisian mulai berjaga di sekitar perbatasan antara Pati dengan Kudus maupun Pati dengan Rembang. Demikian rekan Reni. Saat ini sudah ada 5.000 orang di sana? Ya, betul sekali. Saat ini memang di belakang saya sudah lebih dari 5.000 orang berkumpul di sekitar halaman pendopo Bupati. Bahkan mereka menggunakan truk maupun kendaraan-kendaraan pribadi lainnya, roda 2 maupun roda 4, yang memang mereka menuju ke pusat kota Pati dari berbagai daerah yang ada di sekitar Pati maupun wilayah sekitar di luar Pati. 5.000 orang lebih sudah berkumpul di sana dan demonya baru akan berlangsung besok. Mereka akan menginap atau seperti apa? Ya, sebagian relawan yang memang sudah ada di posko donasi sudah menginap di sini sekitar sudah 5 malam ya. Kalaupun memang yang memang datang hari ini, malam ini memang mereka belum bisa dipastikan akan menginap di mana, tapi beberapa lokasi seperti di alun-alun Pati memang sudah banyak sekali orang yang memang mereka berkumpul untuk sekedar istirahat maupun menyaksikan posko donasi yang ada di depan halaman pendopo Bupati Pati. Baik, terakhir Lazarus, ini kan kenaikan PBB ini sudah batal naik begitu. Apa saja kira-kira yang akan menjadi tuntutan para pendemo besok? Ya, tuntutan mengerucut kepada pemakzulan Bupati Pati, ya ini Bapak Sudewo. Karena dinilai memang beberapa kebijakannya tidak pro rakyat kecil, kemudian ada sikap dugaan arogansi dari yang dilakukan baik pemerintah daerah maupun Bupati sendiri dengan menantang bahwa silakan masyarakat berdemo 50.000 orang lebih pun datang ke sini. Itu yang memicu faktor bagaimana masyarakat berbondong-bondong datang ke wilayah Pati. Selain itu juga ada beberapa kebijakan seperti pemberhentian sepihak yang memang dilakukan terhadap 220 orang pegawai ex RSUD Suwondo Pati. Selain itu juga memang ada pajak PKL sebesar 300.000 yang sangat memberatkan pedagang kaki lima, walaupun ini sudah dibatalkan, tapi mereka terlanjur sakit hati. Baik, Lazarus, terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, jelang demo besar-besaran di Pati besok, sejumlah warga berkumpul di halaman kantor Bupati. Warga menggelar doa bersama dan mengumpulkan donasi. Di tengah hujan deras, ratusan warga Pati berkumpul di alun-alun dan halaman kantor Bupati untuk memprotes tindakan Bupati Sudewo yang dinilai arogan. Hujan deras yang mengguyur pun membuat donasi yang terkumpul basah kuyup. Warga berupaya mengamankan barang-barang donasi dengan plastik, terpal maupun spanduk. Meski di tengah guyuran hujan, warga tetap bertahan di depan posko donasi bersalawat untuk menuntut Bupati Sudewo turun dari jabatannya. Sebagian warga lainnya bahkan melakukan ritual khusus sebelum gelaran aksi 13 Agustus mendatang. Sementara itu, gerakan masyarakat menanggapi kenaikan PBB P2 terus bergulir walaupun Bupati telah membatalkan kebijakan tersebut. Warga terus melakukan aksi damai di depan pendopo Bupati.
Bahkan beragam aspirasi warga mengerucut pada pemakzulan Bupati. Menanggapi isu pemakzulan dirinya, Sudewo mengimbau agar warga tidak terprovokasi akan isu yang sedang berhembus. Dirinya juga sudah meminta maaf terkait kenaikan PBB dan juga kebijakan 5 hari sekolah yang akhirnya telah dibatalkan. Masyarakat Pati saya minta itu tetap tenang, ya, ikut menjaga Kabupaten Pati ini supaya suasananya kondusif. Karena Kabupaten Pati itu milik semua warga Kabupaten Pati, tidak milik segelintir orang yang keras-keras. Menjaga situasi kondusif, dan saya terpilih ini konstitusional, terpilih secara demokratis. Ya kan, nggak ada kecurangan apapun, kok mau digulingkan oleh segelintir orang? Meski demikian, warga Pati terus memberikan donasi beragam kebutuhan untuk aksi demonstrasi 13 Agustus mendatang. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Kematian Prada Luki Cepril Saputra Namo terus memunculkan fakta baru. Prajurit TNI AD Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangimere NTT tersebut diduga tewas akibat penganiayaan seniornya, termasuk seorang perwira. Prada Luki dikabarkan tewas pada Rabu 6 Agustus 2025 diduga akibat dianiaya seniornya. Amarah ayah Prada Luki memuncak saat mengetahui anaknya tewas diduga dianiaya seniornya. Dalam kasus ini 20 orang prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya seorang perwira. Perwira tersebut diduga sengaja memberi kesempatan kepada bawahannya untuk melakukan kekerasan terhadap Prada Luki. Kadis Penat TNI Brigjen Wahyu Yudayana mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Luki oleh seniornya berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Saya sudah sampaikan semuanya atas dasar pembinaan. Ya, jadi pada kesempatan ini saya nyampaikan bahwa kegiatan ini terjadi semuanya pada dasarnya pelaksanaan pembinaan kepada prajurit. Jadi cukup saya jelaskan sampai di situ, ya, karena tentu kita perlu mendalami beberapa hal yang nanti akan menjadi esensi pemeriksaan terhadap para tersangka. Tapi bisa saya katakan bahwa kegiatan-kegiatan pembinaan prajurit itu yang mendasari suatu hal terjadi pada permasalahan ini. Selain itu, Brigjen TNI Wahyu Yudayana juga menyebutkan ada korban lain selain Prada Luki. Brigjen Wahyu menambahkan tidak menutup kemungkinan penganiayaan tersebut dilakukan lebih dari 1 hari. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Laksana Firman, iNews melaporkan. Setelah sebelumnya meminta penjadwalan ulang, pakar telematika Roy Suryo memastikan akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada tanggal 21 Agustus 2025. Roy akan diperiksa sebagai terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jadi saya kira tidak ada hal lain selain soal teknis, ya. Ini hanya soal teknis memundurkan jadwal saja, dan pasti kami hadir, pasti akan hadir, ya. Dan itu kami juga menulis dalam surat itu alternatif untuk menunda, ya, alternatif kami datang hari Kamis tanggal 21 Agustus, ya. Itu clear, ya, supaya jelas dan supaya juga Polda penyiapannya juga bagus. Jadi saya kira kita saling menghormati, dan saya akan tetap datang ke Polda Metro, ya, gitu. Tidak kemudian Polda Metro yang harus datang ke tempat saya di Jogja, gitu. Sebelumnya, kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hozinuddin mengatakan kliennya beralasan ingin merayakan HUT ke-80 RI.